Halo guys, salam. Balik lagi di Demo Sophia. Dan lagi dengan saya Ahnu Fasi, host tunggal di Demo Sophia. Oke guys, di video tentang cahaya penerangan sebelumnya, kita sudah membicarakan sumber cahaya buatan yang pertama, membahas obor, membahas lilin, lampu minyak, dan dipersambungkan oleh lampu minyak yang lebih modern milik Ami Argan. Dan sekarang kita akan melanjutkan ke zaman yang lebih modern lagi nih, di atasnya ya tentunya, yaitu lampu gas. Yang kemarin kan lampu minyak ya. Nah sekarang lebih naik lagi nih tingkatannya, yaitu gas, lampu gas. Nah kita akan perbincangkan ya semuanya. Kita akan selesaikan, meskipun selesai atau tidaknya kita belum tahu. Jadi tolong jangan kemana-mana ya, oke? Check it out. Oke guys, jadi tercatat ada salah satu nama yaitu William Murdoch, yang konon katanya dia adalah seorang insinyur dan penemu asal Skotlandia yang dikenal sebagai pencipta lampu gas yang efisien dan praktis pada abad ke-18. Nah, di sisi belahan dunia yang lain nih, di samping eksperimen lampu minyak miliknya Argan, ada juga nih yang sedang bereksperimen demi melahirkan alat pencahayaan yang jauh lebih modern dari modernnya si lampu minyak tersebut, guys. Buset, lampu minyak aja udah disebut sangat inovatif ya pada zaman itu. Tapi ternyata ada lagi yang jauh lebih inovatif di atas lampu minyak. Jadi masih ada langit di atas genteng, cuy. Nah, jadi penemuan William Murdoch ini membuka jalan bagi penggunaan gas batu bara sebagai bahan bakar untuk penerangan dan menjadi salah satu tonggak yang dibilang penting ya dalam perkembangan teknologi pencahayaan. Oh iya cuy, sedikit tentang biografi William Murdoch ini ya. Jadi William Murdoch ini lahir pada tanggal 21 Agustus tahun 1754 di Bellomill, Ayrshire, Skotlandia. Ia belajar di sekolah Grammar Kilmarnock dan kemudian disusul di sekolah atau tingkatan yang lebih tinggi di sekolah Grammar Regent Street, Dumfries. Setelah lulus dari sekolah-sekolah itu, ia kemudian bekerja di perusahaan tekstil di Ayrshire, di mana ia bergelut pada mesin-mesin industri yang sedang berkembang. Dan kemudian karena pengalaman ini muncullah hasrat yang memicu minatnya dalam mesin dan teknologi, guys. Pada pertengahan tahun 1770-an, William keluar dari pekerjaan pertamanya itu dan mulai bekerja di Soho Foundry di Birmingham, yang mana perusahaan itu dipimpin oleh seorang penemu terkenal, yaitu siapa yo? James Watt. Nah, siapa sih yang tidak kenal dengan nama ini? Nama yang amat sangat familiar dan legendaris, ya enggak? Nah, di sini William Murdoch mengembangkan minatnya dalam teknologi uap dan juga mulai bereksperimen dengan cara menghasilkan gas dari batu bara untuk keperluan penerangan. Lalu nih, singkat cerita guys, pada tahun 1792 William Murdoch berhasil menciptakan lampu gas yang efisien dan praktis. Lampu gasnya ini menggunakan batu bara sebagai bahan bakar dan memanfaatkan prinsip pembakaran gas untuk menghasilkan cahaya terang dan stabil. Lampu gas Murdoch ini menghasilkan cahaya yang lebih terang dibandingkan dengan sumber-sumber cahaya yang ada saat itu, seperti lilin, lampu minyak ya. Meskipun ini lampu listrik sih, cuman ya
bentuknya saja, kita ambil dari bentuknya saja. Lampu minyak misalkan. Ini membuatnya sangat cocok untuk penerangan jalan-jalan kota dan gedung-gedung besar dan tinggi. Murdoch merancang lampu gasnya dengan katup pengatur yang memungkinkan pengguna untuk mengatur intensitas cahaya sesuai kebutuhan. Jadi si pengguna sudah bisa mengatur terang dan redupnya cahaya lampu, guys. Sesuai selera ya, guys. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang sangat penting dalam alat penerangan kala itu. Sebenarnya tidak ada yang tidak penting sih. Semua penemuan lampu kala itu atau semua penemuan alat penerangan kala itu maksudnya, semua sangat penting. Lalu, penemuan William Murdoch ini mulai diakui oleh masyarakat luas, mulai tersebar di masyarakat luas. Apalagi ketika ia mulai menginstal lampu gasnya ini di Reading, Cornwall, Inggris pada tahun 1798. Tapi guys, selalu ada bagian yang menyedihkan di setiap cerita tokoh yang kita bicarakan, guys, yaitu tentang kematian. William Murdoch meninggal pada tanggal 15 November tahun 1893. Penemuannya tentang lampu gas telah mengubah cara dunia menerangi lingkungannya dan membuka jalan bagi perkembangan teknologi pencahayaan modern. Lampu gas mulai menjadi sumber penerangan yang umum digunakan di seluruh dunia dan merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pencahayaan. Terima kasih banyak Sir William Murdoch, karena Anda telah membawa inovasi yang amat sangat membantu kami dalam perjalanan alat penerangan atau pencahayaan. Nah, kita mulai masuk nih kepada pembahasan mengenai penemuan lampu listrik, guys. Lampu yang amat sangat kita tunggu-tunggu asal-usulnya. Karena lampu listriklah yang menerangi jalan hidupnya kita selama ini. Awal mula penemuan lampu listrik melibatkan sejumlah ilmuwan dan penemu yang berkontribusi dalam mengembangkan konsep pencahayaan listrik. Jadi ada beberapa nama yang terlibat dalam proses perjalanan ini, guys. Nampaknya perjalanannya sangat panjang ya, guys ya. Oke, jadi siapa dulu nih yang akan mendapatkan giliran untuk kita roasting? Canda, guys, canda. Bercanda. Bukan untuk di roasting ya, canda. Jadi nama pertama yang akan kita bahas adalah jeng. Siapakah dia? Sir Humphrey Davy. Siapa Sir Humphrey Davy itu? Jadi, Sir Davy adalah seorang ilmuwan, seorang kimiawan, dan seorang penemu asal Inggris yang dikenal karena kontribusi besarnya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, terutama kimia dan fisika. Humphrey Davy ini lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1778 di Penzance, Cornwall, Inggris, cuy. Kelahiran 70-an ya, guys ya. Yang sebelum-sebelumnya kan kelahiran 50-an. Jadi ini senior, junior 50-70. Lumayan jauh juga ya jarak umurnya. Dia ini lahir dalam keluarga yang sederhana ya, guys ya. Tidak seperti pendahulunya tadi, anak orang kaya. Nah, meskipun awalnya tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, Davy menonjolkan minat yang sangat luar biasa dalam bidang kimia dan ilmu pengetahuan alam. Ia banyak mempelajari berbagai buku tentang kimia, dan dengan otak encernya yang sangat cepat mempelajari semua pengetahuan, membuatnya mendapatkan perhatian di dunia ilmiah. Pada tahun 1802 nih, Davy membuat terobosan besar dengan menemukan gas baru yang ia sebut sebagai gas hidrogen klorida. Penemuan ini membantunya memenangkan medali emas dari Royal Society yang membuatnya kemudian mendapatkan gelar sebagai ilmuwan yang berbakat. Luar biasa ya, meskipun dia tidak mendapatkan pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang cukup, tapi dia tetap bisa berprestasi, guys. Skala dunia lagi, guys. Kemudian pada tahun 1801, mundur ya. Tadi kan 02 ya, dia mendapatkan penghargaan pada tahun 02. Sekarang kita tarik mundur.
Pada tahun 1801, Sir Davy ini menjabat sebagai direktur di laboratorium pertama di Royal Institution. Nah cuy, di luar posisinya itu, Sir Davy terkenal dengan penemuannya tentang lampu. Kemudian pada tahun 1815 atau 1815, Sir Davy menemukan lampu anti ledakan yang dipergunakan untuk keselamatan para penambang, yang dikenal sebagai lampu Davy. Lagi-lagi mengadopsi namanya sendiri ya untuk menamai penemuannya. Lampu tersebut digunakan di lingkungan yang berbahaya seperti tambang batu bara di bagian lapisan pertambangan yang cukup dalam. Nah, lampu Davy ini telah menyelamatkan ribuan nyawa dengan mengatasi masalah serius yang seringkali membuat mereka para pekerja di tambang batu bara berada dalam bahaya besar, yaitu kebakaran yang bisa disebabkan oleh fire dam. Apa itu fire dam? Fire dam adalah istilah untuk gas-gas yang mudah terbakar. Biasanya sih metana ya, yang ditemukan di tambang. Nah, gas-gas tersebut akan bocor dari bebatuan yang mengandung batu bara dan menyebar ke area tempat para penambang bekerja. Pada masa-masa awal penambangan batu bara cuy, pencahayaan api yang terbuka, maksudnya api yang telanjang ya, yang tidak tertutup, tidak terbungkus, tidak terlindungi keberadaannya. Biasanya dalam bentuk lilin, hanya dalam bentuk lilin. Hanya menggunakan lilin atau semacamnya yang ya seperti sejenis lilin, merupakan satu-satunya cara bagi para penambang untuk menerangi di bawah tanah. Di bawah tanah, apakah senang dan hati gembira? Anjay. Dan ketika api ini bersentuhan dengan metana di udara, akibatnya akan menjadi bencana. Karena metana sangat mudah terbakar. Bahkan nyala api lilin yang terbilang kecil saja pun sudah cukup untuk menyulutnya dan menyebabkan gumpalan api yang tiba-tiba menyebar ke udara. Apalagi di tambang yang tertutup, sangat sulit bagi para penambang untuk menghindarinya atau melarikan diri. Sehingga kebakaran dapat menyebabkan cedera parah, bahkan dapat merenggut nyawa banyak orang. Nah, lampu Davy ini menggunakan jala tembaga untuk mencegah api yang dihasilkan oleh lampu agar tidak merambat ke atmosfer yang kaya akan gas metana di tambang tersebut, yang kemungkinan saja bisa mengakibatkan kebakaran atau bahkan ledakan. Tapi guys, di balik semua pencapaiannya yang amat sangat besar, ada yang harus ditumbalkan. Tumbal? Buset, pesugihan kali tumbal. Ya, kesehatan Sir Davy mulai memburuk akibat semua kerja keras dan eksperimennya yang melibatkan senyawa beracun guys. Dan pada akhirnya Sir Davy meninggal dunia pada tanggal 29 Mei tahun 1829 di Geneva, Swiss, pada usianya yang ke-50 tahun.